Peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia adalah yang pertama, yaitu bangsa Portugis. Bangsa Portugis mendarat di Malaka atau Aceh tahun 1511. Selanjutnya yang kedua, bangsa Spanyol yang mendaratkan kapalnya di Tidore, Maluku tahun 1521. Selanjutnya yang ketiga, bangsa Inggris mendarat di Ternate, Maluku tahun 1579. Dan yang keempat yaitu bangsa Belanda yang mendarat di Pelabuhan Banten di Pulau Jawa tahun 1596. Faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa Barat. Faktor yang pertama yaitu goal, mencari kekayaan. Faktor yang kedua, gospel, menyebarkan agama. 3, glory, mencari kejayaan. Dan yang keempat, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama yaitu goal, adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang beraroma atau berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perisa dalam masakan. Rempah-rempah biasanya dibedakan dengan tanaman lain yang digunakan untuk tujuan yang mirip, seperti tanaman obat, sayuran beraroma, dan buah kering. Contoh tanaman rempah-rempah Indonesia adalah cengkeh, lada, kayu manis, vanili, kapulaga, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, contohnya seperti berikut. Yang pertama yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Jadi faktor yang pertama dari iptek ini adalah ditemukannya teknologi pembuatan kapal yang bisa mengarungi samudera luas. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam untuk menentukan arah. Biasanya mereka berpedoman pada bintang sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya.
Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Itulah tadi pembahasan kita tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia beserta faktor-faktor yang mempengaruhi perjalanan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Barat. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.